Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada pada suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 8 Zulhijjah kita melaksanakan salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam manasik haji, yaitu hari Tarwiyah. Dan ini merupakan salah satu dari syiar Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan kepada kita adalah kita termasuk orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka baginya adalah takwa di dalam hati. Kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki takwa di dalam hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kita senantiasa di atas syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala demi membesarkan, mengagungkan asma Allah dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini semuanya adalah bagaimana kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita memulai ibadah yang agung ini dengan membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan nanti wukuf di Arafah, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kalimat tauhid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabl, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Ini semuanya adalah kalimat tauhid, kalimat yang senantiasa kita akan berbahagia di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji kita ini sebagai haji yang mabrur, yang tidak ada balasannya kecuali balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui bahwa orang yang mendapatkan haji yang mabrur adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang senantiasa mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan sebagai orang-orang yang memiliki takwa di dalam hati. Oleh karena itu, tahukah kita apa yang dimaksud takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melaksanakan ketaatan kepadanya dan berusaha untuk meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita di sini
di tempat yang mulia ini adalah salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'addim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kata Rasulullah SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati tempatnya. Para ulama menjelaskan kepada kita apa yang dimaksud dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun ketaatan tersebut, apapun amalan tersebut, selama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang dimaksud dengan takwa. Ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala, di atas keterangan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memerintahkan suatu perkara, tentunya kita harus mengikutinya, melaksanakannya. Kemudian kita yang kewajiban kedua adalah berdasarkan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tarju thawab Allah, agar kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Kita datang melaksanakan haji, ibadah yang besar, ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun dari rukun-rukun Islam adalah untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Untuk apa? Mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk dilihat, bukan untuk didengar, akan tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa an tatruka ma'siyatallah, kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita meninggalkan maksiat? Kenapa kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala? Takhafu iqab Allah, karena kita takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan takwa. Inilah yang disebut dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk taat kepadanya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita perlu mengetahui apa kewajiban-kewajiban kita agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan apa perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terhindar dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita untuk mengetahui antara kebaikan dan kebenaran. Iya. Kata para penyair, arabtu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Iya. Wa man lam ya'riful khaira minasyarri yaqau fihi. Iya. Saya mengetahui kebaikan, saya mengetahui kejelekan bukan untuk melaksanakan kejelekan tersebut, akan tetapi untuk meninggalkan kejelekan. Iya. Dan siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kejelekan, maka dia khawatirkan dia akan terjatuh pada kejelekan. Maka oleh karena itu pentingnya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa membedakan antara yang hak, yang baik dan yang batil untuk kita tinggalkan. Agar kita bisa mengetahui yang